Oh ya, masalah sholat. Sebentar. Pertanyaannya, kapan mulai sholat itu disyariatkan dalam Islam? Apakah setelah Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, atau sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada sholat seperti yang saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah sholat itu kapan disyariatkannya atau sebelum disyariat ada sholat atau tidak, begitu maksudnya ya? Ada sholat atau enggak gitu ya? Saya menemukan satu hadis, anna Hirokla arsala ilahi faqala, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bis sholati was shadaqati wal ifafi was silah. Di sini perawinya Abu Sufyan ibnu Harbin, muhadisnya Imam Bukhari. Hadisnya jelas hadis sahih. Sesungguhnya Raja Heraklius, karena kenalnya Heraklius ya. Heraklius arsala ilahi. Jadi di sini Nabi itu ternyata waktu itu sebelum ini belum Isra ya, belum Mi'raj. Rasul itu menyuruh pada kita kata Heraklius ya, bisolati dengan sholat, wasodakoti dan sodakoh, wal ifabi dan saling memaafkan, wasilati dan saling silaturahim. Jadi sebelum ada kewajiban sholat, sudah ada syariat sholat, namun kan belum diwajibkan duhur, asar, maghribnya kan belum. Lah terus sholat yang apa yang dilakukan? Apakah 5 waktu? Tidak. 5 waktu itu diwajibkannya itu setelah Rasul mendapat mandat yang tadinya 50, balik ketemu Nabi Musa. Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, bahwa umatku yang orangnya kayak adirai aja, sholat yang kayak gitu aja nggak mampu. Apalagi 50 waktu umatmu itu krempeng-krempeng. Kecil-kecil. Balik aja, usul, balik lagi. Balik lagi, ini udah dipotong berapa? 5 waktu. Wah, 5 waktu. 45 waktu nggak bakalan kuat. Umatku yang blendot-blendot, gede-gede aja nggak kuat. Sholatnya cuma sehari sekali doang padahal kan nggak kuat kan. Balik lagi. Alah 40. Sampai malu bolak-balik. Kata saya mas sekalian aja 10 kali. Jadi plus 5 kali. Rasul ini 5 waktu nggak kuat, umatmu rewel nggak bakalan. Balik lagi kan nggak sholat kan beres. Ini nggak balik aja orang nggak sholat beneran. Lah itu mulai diwajibkannya 5 waktu itu setelah turun dari Isra Mi'raj. Waktunya itu sebetulnya kan subuh sudah wajib, karena subuh belum ada WA, belum ada Facebook. Subuh itu belum ada kewajiban. Kewajibannya mulai zuhur. Setelah diumumkan, sebetulnya wajibnya subuh. Karena subuh itu, lah kalau orang nggak tahu, ya belum wajib. Karena waktu itu kan, ya masih zaman dulu, walaupun Rasul itu kok istilahnya kata orang kok sakti, banyak mukjizatnya kan nggak, secara ajaran kan mesti harus ketemu kan. Karena belum ketemu, akhirnya kewajibannya zuhur mulai bimbingan. Lah sholat sebelum Mi'raj itu, kalau yang lihat di hadis itu, di dalam keterangan, sholatnya itu 2 rakaat subuh, 2 rakaat isya. Dulu, maksudnya pagi sholat 2 rakaat, malam menjelang isya, menjelang malam itu 2 rakaat dulu. Cuman wajib apa? Enggak ada keterangan wajibnya. Enggak ada. Syariat sholat sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada. Cuman sholatnya begitu. Jadi kalau sholat yang wajibnya setelah Isra Mi'raj. Kalau yang dulu itu ada sholat, tapi Raja Heraklius itu dipesan oleh Nabi, diperintah dengan sholat, sodako sudah ada, terus ifab, saling memaafkan, dan silaturahim. Itu ada di Bukhari, itu ada. Kalau memang keterangan yang ada urusannya sholat itu, Rasul sebelum naik ke
ke atas belum Mi'raj itu kan Rasul sholat dari Masjid Aqsa ya. Itu kalau Rasul masuk masjid pasti sholat. Itu insya Allah sholatnya tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya kan? Makanya sehebat apapun itu umat Muhammad, bentuknya kayak Rasul paling mulia sekalipun, kalau masjid harus sujud. Berarti masjid itu luar biasa mulianya. Jangan masjid buat ngerokok, kalau ngobrol kayak gini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati itu. Rasul aja yang segitu mulianya ke masjid suruh sujud. Ini kok sambil kayak gini kok cekakakan. Itunya buat Asya Allah. Janganlah, menghargailah. Kalau kita ngelihat Rasul aja ya, walaupun itu masjidnya nggak semewah kayak masjid sini kan dulu. Iya. Itu suruh sujud. Luar biasa kan mulianya. Nah ini Kak, kemuasin ngerokok sambil itunya latunya itu kemana-mana. Masya Allah kan bahaya itu, orang hati-hati ya. Orang nggak menghargai lah itu, artinya kan kurang itu. Masuk neraka juga tuh ya. Alah, ya nggak tahu lah. Jangan, nggak boleh gitu aja. Jangan subjektif. Mudah. Jangan, semua orang itu dimaafkan kalau mau minta maaf, janganlah. Maksudnya kalau punya anak kita ngomong ke anak kita, ke teman kita ingetin, janganlah masjid itu benar-benar mulia gitu kan. Rasul aja masuk ke masjid suruh sujud, masa kita masuk ke masjid kan cuman ngobrol doang, cenggerak-cenggerak kan nggak pantas sekali. Iya. Nah, ya ustadznya itu parah, habis apa buka puasa itu ntar dulu tanggung masih sebatang kalau sini tanggung sampai nggak ngurusin tuh katanya. Kalaupun di terasin nggak boleh juga kayak gitu. Itu masjid. Semua yang sudah dibangun itu masjid. Apapun teras masjid kan? Teras masjid. Bahkan orang yang sampai transaksi pun itu kan istilahnya udah disumpahi Rasul kan, la arba'ah. Itu kan. Nggak bakalan untung, pokoknya nggak bakalan untung. Iya, kalau yang namanya masjid, sholat di luar masjid kan beda dengan di masjid. Kalau sholat di masjid, misalkan ini pintu ya, pintu ini misalkan pintu. Di sini pintu, di sini kan berarti nggak bisa lewat ke sana, ada jendela ya, ada jalosinya segala macam sini kan. Lah, kalau di sini kan kalau misalkan mau masuk masjid kan harus pulang ke sana muter lagi kan ya. Karena itu masjid tetap boleh. Tapi kalau bukan masjid nggak boleh karena itu nggak ada jalur yang buat nerus. Kalau masjid boleh. Mulianya di situ beda. Gini, umpama ini masjid. Di sini ada jendela, ini ada teras ini ya. Berarti kalau jendela ini ada pintu di sini kan? Kalau imam kan di sini, kita makmum di sini kan berarti kalau mau masuk masjid kan muter ke sini. Ya, betul. Ini masih boleh makmum. Tapi kalau bukan masjid nggak boleh karena ini kalau nggak musola nggak boleh. Kalau di teras itu masjid masih boleh walaupun ketutup jendela itu mau ke sana harus muter ke belakang itu tetap boleh. Kalau di lapangan nggak boleh. Kalau di lapangan ukurannya itu 300 meter. Kalau masjid sholat Jumat gitu ya. Ada di lapangan, bahkan di luar masjid adanya di lapangan. Oh, di luar masjid di lapangan. Itu kan nyambung. Itu masjid musola ya nggak boleh. Berjamaah di musola kalau di luar itunya berjamaah kan gitu kan. Ya, kalau masih nyambung, istilahnya pintu di sini ke sini, ini pintu sini ke sini, boleh walaupun di musola. Artinya ada jalan seandainya imam batal atau itu kita bisa masuk ke sono gitu. Maksudnya kan imam jangan ngomong imam rame. Iya. Ini yang orangnya males imam di sini, makmumnya di sini sendirian aja jenggang sini. Imam batal itu. Ada anak kecil di sini. Ini muter ke sini, belok ke sana boleh. Maksudnya begitu. Masalah ini kalau rapet tuh karuan. Ini makmum di sini, imamnya sendirian, ini sendirian, makmumnya jauh aja. Nah kan imamnya batal pergi ini, imam mengganti imam itu muter ke sini boleh. Tuh. Sesuai dengan ukuran tapi ya. Ada kayak begitu. Itu kan masalah fikih. Fikih itu kadang-kadang
kita itu ngeliatin masalah fikih itu zaman sahabat kejadian gitu. Zaman sahabat itu kejadian semua. Zaman sahabat itu KB itu sudah ada. KB. Zaman sahabat waktu ayat Quran turun itu ada yang namanya KB inzal. Sahabat itu inzal, artinya hubungan suami istri itu tapi dikeluarkan di luar. Itu namanya inzal. Itu ayat Quran masih turun. Tidak ditegur, makanya itu boleh gitu. Ada KB dari zaman itu ada. Berarti kami alami misalnya. KB alami ya. Iya, KB alami. Apa Kong? Tadi mau nanya apa Kong? Mau nanya ini. Apa Kong? Ini bukan masjid. Ah. Ini kadang-kadang ada orang perempuan lewat. Hmm. Kadang-kadang ya pakai bajunya ala kadarnya. Ada anak istrinya ikut di belakangnya. Dia pakai pampers. Wah, gawe kan. Itu kotoran itu mah. Itu bagaimana? Maksudnya yang dilewati itu jalan Masjid. udah masjid. Maksudnya orangnya itu haid bagaimana itu? Bukan haid, enggak. Kalau dia enggak haid. Cuman pakaiannya enggak Ya kurang sopan. Terus kadang-kadang cucunya ikut pakai pampers kan. Ya kan pampers itu warnanya udah beda. Dan pampers itu kadang-kadang naik tuh. Kadang-kadang saya suka ngempel gitu. Kalau masjid itu orang yang ngotori masjid itu bukan hanya siapa aja ya. Kalau sampai kita lewat ke masjid orang haid aja yang sebetulnya yang dilarang di masjid itu kan pada umumnya dilarang. Tapi kan karena kesepakatan ulama segala macam itu dilarang itu karena talwis. Talwis itu kan takut menetes. Sebetulnya kalau itu jalur masjid kok sampai entah itu kencing apa itu kan nggak boleh kan. Ya perkara orangnya pakaiannya separuh atau seperapat itu memang itu orang soak mah. Nah, yang jelas maksudnya ngotori masjidnya itu nggak boleh lah. Kalau itu mau orang pakaian kayak gitu jangan lewat masjid, jangan lewat pasar nggak boleh. Aslinya kan begitu kan, mesti parah lagi kan. Oh iya, Waduh, puasa gue batal. Emang apa? Mau ngeliat kemben ya? ya enggak lah. ini. Nadratul ulalak wasani alek. Dalilnya enggak batal, enggak dosa enggak. Nadratul ulalak wasani alek itu kan hadis. Kalau bapak misalkan lewat suet bertulang-telanjang, suet hilang, benar. Tapi jangan diulangi. Suet. Itu yang pertama itu oh berarti itu rezeki laka itu rezeki untukmu. Diulangi neraka itu laka. Yang tadi rezeki itu hilang neraka gitu. Kalau nengok Pak Usal. Kalau nggak nengok belum astagfirullahaladzim. Bukan jendela, padahal telanjang. Lah iya kalau lihatnya pertama terus udah terus nggak balik lagi udah rezeki. Kalau balik lagi itu tekor gitu aja udahlah gampang dari. Hah? Iya makanya saya pernah ada kiai Jakarta itu ngeliatin lagi nyopir mobil itu ngeliatin yang di depannya itu naik motor bonjongan itu tersingkap gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya kayak gitu. Enggak salah, saya bilang enggak salah. Alhamdulillah enggak salah. Oh, alhamdulillah terserah itu yang penting zikirnya itu paham gitu aja dah. Saya enggak nyalain zikir mah. Alhamdulillah la ilaha illallah monggo aja, yang penting paham. Intinya mulut kita itu ketika ngelihat hal-hal yang aneh-aneh itu ada zikirnya lah. Tapi disesuaikan maksud saya mah. Kalau nggak sesuai kayaknya diomongin orang jadi jabatan kedua, jabatan gila bagaimana? Walaupun kayaknya kok boleh kan nggak bener ya. Udah apalagi? Udah ya. Qabliyah, surat qabliyah. Kalau kita di rumah, batas mulai itu dari mana ya? Setelah azan, begitu azan langsung boleh ya? Kalau qobliyah itu namanya qobliyah itu setelah waktu masuk, walaupun itu masjid setempat belum adzan, waktu udah masuk berarti qobliyah kan udah masuk. Udah boleh ya. Yang penting kita belum melakukan sholat fardunya kayak gitu. Nah, kalau nunggu adzan selesai adzan di sini sono adzan sampai siang masih adzan ya kita kelenger lah.
Wah, ada kesian, adzan lagi. Wah, ada yang baru bangun, adzan lagi. Oh ya, kelanggar nggak berarti? Kagak kobliya subuh. Ini ada pastor nanya ya. Ini saya umpamanya sholat saya di pojok. Iya. Nanti udah penuh anak-anak kecil. Jadi pas giliran satu rakaat anak-anaknya bubar semua. Saya sendirian. Oh. Nyambung nggak itu? Ya, Bapak mah kalau bisa ngerapet ke shop yang kesono, ya langkah diatur aja, jangan sampai 3 kali berturut-turut aja, atur aja gitu. Misalkan Bapak mau ruko, lompat dulu sambil ruko, ntar ruko gitu kan. Ntar habis itu mau sujud, lompat lagi kan kayak gitu ya. Yang sekira, tapi jangan lompatnya jangan kencang-kencang, sekenanya aja, ya, jangan loncat biar cepet panjang. Itu batal, namanya gerakan berat. Gerakan berat, sekalipun itu kok hanya sekali, kalau loncat tetap berat. Ini panjang, ada 4 anak kecil itu. 4 anak ya berarti masih ke Uber 2 kali lah, 2 kali ya. Artinya 2 kali itu 2 kali gerakan. Anak kecil ini kabur. Ya enggak di sana enggak di sini, kayaknya anak kecil mau kayak gitu. Lagian orang tua mau kayaknya husuk, kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah takbir kabur. Udah tahu kalau orang tua nggak bakalan dibatalin. Aduh kacau ini. Ya udah kayak gitu. Nah. Makanya sholat dekat anak kecil itu hatinya masih gemerungsung. Iya. Mesti gemerungsung. Ya mau gimana namanya kayak gitu. Udah pakainya kaos yang gitu di depan. Berwarna nggak karu-karuan. Udah sholat terus ambil kakinya itu, yang satunya pakai belakang, yang satu lah itu namanya anak kecil ya. Maklum aja udah. Wah, sajadahnya ditarik lagi, Pak. Ya, macam-macam sajadah, kadang-kadang duit gopek jatuh aja diikutin. Gelinding kemana dicari ke sono. Orangnya suruh kok tungguin. Nah, anak kecil gimana ya? Masjid ya. Kalau nggak ada anak kecilnya masjid ya sepi. Ini yang rame anak Ini udah ya? Mau nanya lagi? Satu lagi, Apa? Itu masih berkaitan dengan sholat. Sholat gimana? Tadi kan udah jelas dari apa namanya sebelum Rasul Mi'raj itu kan udah ada dari apa namanya subuh sama isya. Nah itu mengenai gerakannya, apakah sampai sekarang seperti itu atau sebelumnya ada? Gitu. Kalau saya nanya gerakan itu gerakan, kalau sholat itu ngelihatnya Quran. Kalau Quran itu, kalau sholat itu hadis, semua itu gerakannya begitu sama. Kalau sholat, jadi Rasul menerangkan itu yang dikembangkan oleh ulama-ulama sekarang yang dipahami umum kan setelah wajibnya ya, setelah kewajiban 5 waktu itu kan populernya kayak gitu. Insya Allah gerakan dulu sama, cuman bedanya itu dulu itu 2 rakaat. Kalau ngomong 2 rakaat pasti ada rukuk dan ada sujud. Itu rakaat itu mengandung rukuk, mengandung sujud. Nah, tapi kalau memang sholatnya kalau sholat subuh dan sholat malam itu ya belum wajib setahuku mah. Kalau itu mah belum, kan diwajibkannya kan setelah Mi'raj. Cuman saran sedekah, saran berbuat baik, saran silaturahim itu sebelum Isra sudah ada kan gitu. Iya. Jadi artinya gerakannya sampai sekarang pun sama sebelum Mi'raj. Insya Allah sama kalau itu mah. Soalnya ulama itu nggak menyinggung gerakannya sholat sekarang sambil anjrean-anjrean itu. Nggak ada. Gerakannya kalau nggak di keterangan, nggak di kulas secara detail, insya Allah sama. Soalnya ulama-ulama itu biasanya begitu. Kalau barang yang aneh baru dikupas dibahas lain gitu. Udah ya? Gampang ntar ituin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.